Saya bilang baca. Disebut berapa persen di sini? Kita tunggu apa? Kalau Bapak perlu baca, kita buka. Biar Bapak kalau perlu baca jadi ingat lagi. Ya, jadi daripada saya marah-marah, ngapain? Ya nggak ada urusannya sama saya, Pak. Ya, kita cocokkan aja. Di sini ada namamu. Bapak sini. Silakan semuanya. Ini ada disebut Juliana, ya Bapak bisa baca ya, 4%. Bisa dibaca Pak. Denny 12%. Cocok? Winnie 4%. John Jan 4%. Lah ini nama. Pak, bisa dijelaskan Pak, tadi dari fakta-fakta di persidangan bisa Bapak jelaskan menurut Bapak? Ya, tadi sudah diperiksa saksi pelapor namanya Jong Nam Leong. Kemudian beliau setelah ditanya oleh hakim apakah yang sudah dilaporkan di persidangan, di kepolisian, beliau menjawab, saya tidak mengerti. Kemudian dipancing oleh hakim, bagaimana caranya agar beliau itu bisa menjelaskan yang sesungguhnya apa yang sudah dia terangkan di kepolisian, di penyidik di kepolisian. Namun beliau tetap tidak bisa menerangkan itu, sampai dibilang oleh hakim, kalau begitu untuk apa perkara ini dinaikkan? Katanya kepada kejaksaan, pada Pak Nebaho dari kejaksaan. Kemudian dijawab oleh beliau, itulah adanya. Jadi tadi kita juga sudah bertanya kepada beliau, apakah memang benar saudara tidak pernah menandatangani surat di Singapura? Dia bilang tidak ada. Kita tunjukkan surat yang ditandatangani oleh beliau di Singapura, serta termasuk pembagian dividen, penjualan rumah yang di Singapura, penjualan 2 unit rumah di Singapura, dan pembagian dividen dari anggur obat tidur itu. Disebut oleh beliau itu dia tidak ingat, tapi uang itu ada dia terima. Kemudian beliau ini kan sudah mengajukan gugatan dahulu ini di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata nomor 8. Itu juga kita tanya kepada beliau apa yang saudara gugat di Pengadilan Negeri Medan. Dia juga tidak ingat. Jadi banyak sesungguhnya yang dia tidak ingat dalam perkara ini. Yang terakhir dia sebut, saya hanya keberatan masalah waktu yang 30 tahun itu. Itu yang disebutkan dia keberatan. Jadi kalau begitu, kalau dia hanya keberatan masalah waktu yang 30 tahun, berarti terhadap akta ini sah atau tidak sahnya kan tidak keberatan dia. Ya, Nah, penilaian kita seperti itu. Ya. Karena kalau dia sebutkan umpamanya, saya keberatan, dalam LP-nya itu kan disebutkan saya keberatan dengan terbitnya akte nomor 8 ini. Sementara dia menandatangani Pak ya? Sementara dia teken cap jempol, ditanya oleh hakim, apakah ini cap jempol saudara? Disebutkannya iya, tanda tangan ini tanda tangan saudara iya. Tapi hakim bilang, anda tanda tangani dan cap jempol pun ini di ruang angkasa tetap sah. Yang sebenarnya jangan merekayasa masalah. Pak, menurut Bapak ini ada rekayasa Pak? Menurut Bapak dengan kemampuan si pelapor tadi di persidangan tidak menguasai perkara, ya. Bagaimana menurut Bapak ini sebenarnya? Ada dugaan di belakangnya ini mesin penggeraknya yang seolah-olah harus mengatakan seperti keinginan polisi itu. Ternyata harus mengatakan seperti apa yang terdapat dalam BAP itu. Tapi ternyata kemampuan dia untuk mengatakan itu nggak ada. Nggak sampai, ilmunya nggak sampai. Di situ disebutkan dia tamat SMA, ternyata dia hanya tamat SD. Bagaimana seorang tamat SD berita acaranya sampai sekitar 15 halaman? Menurut yang kami lihat dalam BAP itu S1 pun dia. Sepertinya ada yang ngajarin ya? Seperti ada yang ngajarin. Begitu ya. Jangan-jangan itu hanya keinginan orang lain, bukan keinginan dia. Kemudian karena sidang begitu tegang, dia itu tadi sampai rumah darah tingginya. Rumah darah tingginya, kemudian dia meminta kepada hakim agar makan obat. Kemudian hakim skor lebih kurang 1,5 jam. Kami makan siang lagi, gitu ya kan. Kemudian tadi diteruskan pemeriksaannya, selanjutnya ditunda untuk pemeriksaan saksi yang berikutnya, Mimianti. Oke.
Itu akan diperiksa pada hari Kamis. Kamis ini Jam ya Pak ya? 9. Dari orang Bapak sendiri ada nggak mempersiapkan saksi meringankan nantinya Pak? Kami ada menyiapkan ahli 2 Ahli. orang. Ahli. Kami menyiapkan mungkin kita akan siapkan. siapkan dari 1 ahli pidana, 1 ahli kenotariatan. Jadi pada saatnya nanti akan kita ajukan kedua saksi.